adalah, dan ini merupakan sunnah kauniyah. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Itu sudah Allah tetapkan, tidak berubah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, dimuliakan. Hurum bermakna fi hurmah, ada kemuliaan, ada keistimewaan di sana. Salah satunya adalah bulan Muharram. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup di musim-musim kebaikan seperti ini. Ini adalah mudah-mudahan sebagai tanda kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi yang muqassir, bagi yang kurang dalam ibadah, maka ada kesempatan untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadahnya sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man tala umruhu hasuna amaluh. Wal hadis sahih. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan paling baik amalnya. Jadi sudah panjang umur, amalannya amalan saleh yang diterima oleh Allah misalnya, Masya Allah, luar biasa. Makanya para ulama sering menasihati kami, kalau ingin mendoakan orang panjang umur, Allah yutawil umrak, mereka para ulama sering mengingatkan, tambahkan ala ta'atillah atau ala ta'atih, semoga Allah memanjangkan umurmu, tambahkan di dalam ketaatan kepadanya. Jadi supaya sempurna, supaya lebih bagus. Karena mujarrad panjang umur saja tanpa diisi dengan amalan yang baik nggak ada artinya. Bahkan bisa berpeluang besar untuk mengisi waktu-waktu yang diberikan itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata para ulama, orang itu kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik, maka pasti otomatis dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Entah itu haram, entah itu yang tidak ada manfaatnya, sia-sia, cuma buang-buang waktu seperti itu. Itu pun tidak baik. Jangan dikira itu sebuah kebaikan, menghabiskan waktu tanpa faidah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini memberikan kemanfaatan kepada kita dalam mengisi waktu-waktu kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya sekalian. Hari ini sengaja kita tidak membahas secara khusus sehingga tidak ada poster khusus, ya judul khusus. Kita pakai judul umum, kajian Qasasul Anbiya, karena sifatnya melanjutkan apa yang menjadi kitab panduan kita, Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pertemuan yang lalu yaitu tentang pembahasan mengenai surga yang ditempati oleh Nabi Adam dulu bersama Hawa. Apakah surga Jannatul Khuldi atau bukan? Silahkan nanti murojaah atau mengulang kembali rekaman kajian yang lalu dengan judul Pulang ke Kampung Halaman yang Sesungguhnya. Ada beberapa poin atau satu poin sajalah yang ingin kami sampaikan dan kami kuatkan, kami tegaskan di sini
terkait dengan perselisihan ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam dulu adalah surga yang kita kenal semua. Surga sebagai tempat nanti yang akan kita masuki insya Allah. Kita sebagai kaum muslimin tentu berharap masuk surga. Itulah kampung halaman kita yang hakiki, yang dulu bapak moyang kita pernah hidup di dalamnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau surga yang dulu itu bukan surga yang nanti di hari kiamat. Jadi ini perselisihan pendapat seperti ini adalah suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi di kalangan ulama. Poin yang ingin kami tegaskan adalah jangan sampai menjadikan perselisihan dalam masalah seperti ini yang ranahnya ranah ijtihadiyah dijadikan sebagai standar manhaj seseorang, standar menentukan apakah seseorang itu ahlus sunnah atau bukan. Ustaz, bukankah ini masalah akidah? Bukankah kalau menyimpang dari prinsip pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah maka dia bukan ahlus sunnah? Maka perlu untuk dicermati bahwasanya yang dimaksudkan oleh ulama yang menyimpang dari prinsip pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah itu adalah dalam usulnya, di dalam landasan atau dasar-dasarnya. Kalau dari dasar saja sudah berbeda, benar, ini akan membedakan mana ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah. Tetapi dalam furu' akidah, cabang-cabang ilmu akidah, terkadang terdapat perbedaan pendapat, perselisihan di kalangan ulama. Contohnya dalam masalah akidah ya, atau kajian akidah, mungkin jamaah pernah mendengar perselisihan ulama tentang apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya. Ini kan termasuk perselisihan ulama. Ibnu Abbas termasuk salah satu sahabat yang mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah secara langsung. Dari zahir nas kalam beliau, walaupun ada ulama yang mentakwil. Bahkan para sahabat yang tidak sepakat dengan Ibnu Abbas menyalahkan Ibnu Abbas, akhta, telah keliru Ibnu Abbas, dengan tetap menghormati siapa Ibnu Abbas. Mereka mengatakan perkataannya, pendapatnya itu keliru, karena yang benar adalah Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Allah dengan mata hatinya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, anna yura kaifa ura, bagaimana bisa dilihat? Karena nur, ketika ditanya peristiwa Isra dan Mi'raj, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj? Rasul mengatakan nur, kaifa ara, cahaya yang menghijabi penglihatanku sehingga tidak bisa melihat Allah secara langsung dengan mata. Jadi ini termasuk perselisihan ulama yang masih dalam lingkup ijtihadiyah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk memisahkan, pengelompokan, pengkotak-kotakan. Apakah kemudian kita mengatakan Ibnu Abbas bukan ahlus sunnah gara-gara perselisihan yang seperti itu? Kan tidak. Maka sekali lagi, adanya perbedaan pendapat tentang surga yang bagaimanakah yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Adam, itu tidak boleh kita jadikan sebagai dasar untuk mengkotak-kotakkan para ulama kita, atau
berlanjut lagi mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Yang ahlu sunnah adalah yang ikut jumhur misalnya, yang berbeda dengan jumhur maka bukan ahlu sunnah. Ini kekeliruan yang lain lagi. Walaupun salah satu kelompok yang berpendapat bahwa surga yang ditempati Nabi Adam dulu adalah bukan surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat, itu adalah kelompok Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mazhab Mu'tazilah dalam masalah akidah, mereka termasuk berpendapat kedua, yaitu surganya bukan Jannatul Khuld. Mereka mengatakan surga yang ada di bumi, yang terletak di sebuah tempat yang tinggi, sehingga ketika diperintahkan turun dari surga itu, turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, seperti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Nuh saat di atas bahteranya, ketika air sudah surut, banjir yang besar sekali sudah surut, dan kapalnya Nabi Nuh wastawat 'alal judi, beristiwa di atas bukit Judi yang sekarang di Jordania. Maka Allah merintahkan, ihbit bisalam, turunlah dengan penuh keselamatan, dengan kesejahteraan, karena termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Pada saat itu tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapalnya Nabi Nuh. Yang enggan untuk mengikuti Nabi Nuh tenggelam semuanya. Makanya Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, yang insya Allah kisahnya akan kita kaji pada waktunya. Sekali lagi saya ingin menegaskan, walaupun ada kelompok yang menyimpang berpendapat dengan sebuah pendapat dari perselisihan ulama, jangan sampai membuat kita memvonis saudara kita yang mengambil pendapat ulama yang mengatakan tadi surganya Nabi Adam dulu beda dengan surganya nanti di yaumil qiyamah, langsung kita mengatakan, oh Anda Mu'tazilah. Ini sebuah kekeliruan yang fatal sekali, sempit. Padahal antara ulama-ulama yang berselisih pendapat dalam masalah ini itu terjadi sejak salaf maupun khalaf, dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak ada hubungannya. Jangan sampai kita salah standarisasi, mentang-mentang Mu'tazilah pro ke pendapat yang kedua, maka siapapun yang berpendapat dengan pendapat kedua ini yang menyelisihi jumhur langsung divonis sebagai Mu'tazilah. Anda Mu'tazilah. Ini nggak boleh. Seperti ini adalah menunjukkan kejahilan kita. Ini ditegaskan oleh Ibnu Katsir, karena beliau mengatakan baik pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua semuanya ada salafnya. Jadi bukan pendapat baru. Ini bukan permasalahan khilafiyah yang modern, yang kontemporer sekarang, tidak, klasik. Namun kenapa ini diungkapkan kembali, disampaikan kembali, supaya kita tahu cara beragama yang benar, jangan sembrono dan sembarangan. Jangan hanya gara-gara masalah itu kemudian kita menjadikan stigma buruk yang kita lekatkan kepada orang yang berselisih paham dengan kita. Kan itu namanya negative thinking. Ketika ada Mu'tazilah yang memilih pendapat itu, padahal ulama-ulama sebelum Mu'tazilah juga pernah berpendapat yang seperti itu. Jadi ini termasuk ijtihadiyah, walaupun kita telah mentarjih
kita tetap menghormati terhadap pendapat yang marjuh. Kita pilih salah satu pendapat yang paling kuat menurut kita dengan ilmu alat yang kita miliki, dengan bimbingan para ulama yang kita tanyai, tanpa mencela saudara-saudara kita yang masih memilih misalnya pendapat yang berseberangan dengan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan kisah Nabi Adam ketika digoda atau dibisikkan oleh iblis dalam rangka untuk menyesatkannya. Wa qauluhu ta'ala, kata Ibnu Katsir, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah iblis, menggelincirkan mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, anha, dari surga, supaya keluar dari surga. Itulah tujuan iblis dan pasukannya. Bagaimana caranya memasukkan anak-anak Adam sebanyak-banyaknya bersama iblis nanti di yaumil qiyamah ke dalam jahannam? Otomatis gimana caranya mengeluarkan mereka dari surga? Anha itu maksudnya dari surga. Gimana caranya menggelincirkan, menjatuhkan Nabi Adam agar keluar dari surga? Fa akhrajahuma mimma kana fih, maka syaitan iblis pun berhasil mengeluarkan keduanya dari keadaan mereka sebelumnya. Jadi kenikmatan yang mereka rasakan, ya, Adam dan Hawa di surga, akhirnya harus berakhir. Ay minan na'imi wan nadrati was sururi ila darit ta'abi wal kaddi wat tanakkud, yaitu perpindahan dari negeri yang penuh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ke negeri yang penuh dengan ta'ab, kelelahan, kesusahan. Al-kad wa tanakkud ini maknanya sama, kepayahan. Seenak-enaknya orang hidup di dunia, senyaman-nyamannya sebuah perjalanan safar, qit'atun minal azab. Kendaraan yang kita naiki ketika kita safar, ya, perjalanan jauh lebih dari 80 km, itu batasan yang rajih, yang paling kuat. Apakah saya boleh mengqasar salat atau tidak? Pakai batasan panjang atau kilometer, bukan besaran waktu atau dikembalikan kepada uruf. Walaupun ini khilafiyah, ya, namun yang rajih menurut kami. Karena kalau kita pakai ukuran 80 km bisa diterapkan kapan saja dan di mana saja. Tapi kalau pakai ukuran waktu, tergantung transportnya. Kalau pakai pesawat akan berbeda waktunya dengan selain pesawat. Jadi relatif. Maka patokan yang paling baik itu adalah patokan yang tidak berubah, yaitu jarak. Selama bapak dan ibu melakukan safar ke sebuah tempat yang jaraknya lebih dari 80 km, minimal 80 km, itu sudah bisa dikatakan sebagai musafir. Sudah bisa mengqasar sholatnya dan menjamak. Walaupun menjamak ini tidak ada kaitannya dengan safar, ya, tidak harus. Wadzalika bima waswasa lahuma wa zayyanahu fi sudurihima. Yang demikian itu dilakukan oleh iblis dalam bentuk godaan dan bisikan, serta membuat indah sesuatu yang terlarang. Ini subhanallah konsep iblis atau metode iblis, teknik iblis dalam menggoda manusia itu adalah at-tazyin, membuat indah dipandang mata. Saudara-saudara mungkin pernah, ya, melihat ada
seorang wanita dari kejauhan begitu, tapi kita melihat dari belakang, nggak pakai jilbab misalnya, rambutnya terurai panjang begitu, lihat dari jauh, itu syaitan menghiasi mata kita, kayaknya cantik banget nih perempuan, kan gitu. Tapi setelah lihat depannya, ternyata giginya, ya, ternyata macam-macam lah yang membuat kita tidak suka. Itulah tasyrif, tazyin, sebuah usaha untuk membuat indah. Padahal kalau kita beriman pada Allah dengan firman-Nya dalam Al-Quran, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan sabda-sabdanya dalam hadis-hadisnya, maka kita segera ketika tidak sengaja melihat hal-hal seperti itu, langsung ghaddul basar, menundukkan pandangan, menahan pandangan kita. Kenapa? Bagi yang sudah memiliki istri, alhamdulillah, saya punya istri mungkin lebih baik daripada apa yang saya lihat. Maka dia alihkan pandangannya, karena dia tahu pandangan yang haram itu salah satu panah-panahnya iblis yang dilesatkan ke mata-mata anak Adam, yang berisi racun. Apa racunnya? Pertama, dibuat penasaran. Kalau nggak lihat depannya, jadi pengen terus ingin melihat sampai ketahuan sebenarnya cantik atau enggak, ya, dibuat penasaran. Padahal udah nggak boleh. Siapa? Kan bukan mahram Anda. Ada perlu apa harus melihat? Kecuali petugas, hakim di pengadilan. Di Saudi Arabia itu kalau kasusnya adalah terkait dengan wanita jadi saksi, wanita terdakwa, itu diperbolehkan untuk melihat apakah yang bersangkutan itu benar tertuduh atau jangan-jangan orang lain, karena mereka pakai cadar. Itu oleh hakim diminta untuk diperlihatkan, dibuktikan kalau yang bersangkutan itu benar fulanah, supaya tidak terjadi kezaliman kepada orang lain. Jadi itulah konsep, metode dan teknik syaitan dalam menggoda manusia, dibuat indah. Zina, di awal tarik zina, di awal orang sebelum melakukan zina itu masya Allah luar biasa. Orang pacaran misalnya dibuat ya indah oleh syaitan, ya. Ketika masa-masa pacaran itu romantis banget, tapi setelah menikah hilang semua itu romantisme. Kenapa? Karena sudah terlalu lama pacaran, sudah merasakan dulu. Maka yang benar itu adalah pacaran setelah menikah. Kalau ingin pacaran, maka pacaranlah setelah menikah, setelah akad. Jadi jangan pacaran sebelum menikah, karena pacaran sebelum menikah itu adalah salah satu perangkap dan jebakan iblis, syaitan dan bala tentaranya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini pelajaran sangat penting sekali. Allah berfirman, maka syaitan, iblis memberi waswasah. Waswasah disebut waswasah karena sifatnya bisikan. Waswas, kata-kata waswas itu sendiri, was, itu dari bunyi taswis, was, orang berbisik-bisik. Fawaswasalahu, dibisikkan. Jadi dalam hati itu muncul. Fawaswasalahu masyaitan, dibisikkan agar memakan buah yang terlarang, buah dari pohon yang terlarang. Untuk apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima,
agar syaitan itu menampakkan kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, apa yang ditutupi berupa aurat atau kemaluan mereka berdua. Subhanallah, inilah yang dilakukan oleh iblis dan wakil-wakilnya di dunia sekarang ini terhadap generasi kita. Coba lihat fitnah-fitnah yang terjadi sekarang ini yang melanda kaum muslimin, bermula dan berawal dari buka-bukaannya. Dulu kan terkenal ada baju namanya baju you can see, ya kan? Baju you can see, baju cuma tali di sini sehingga bisa melihat apa yang seharusnya ditutupi. Ini tujuan iblis. Yang pertama sekali yang diinginkan oleh iblis supaya terjadi pada Adam dan Hawa sebagai bentuk balas dendamnya adalah menampakkan aurat. Maka sekarang setiap program, setiap aktivitas kegiatan di mana wanita-wanita mengumbar auratnya atau orang-orang mensupport, mendukung agar kaum wanita itu menampakkan auratnya, menampakkan perhiasannya, itu adalah manifestasi dari programnya iblis dulu. Perpanjangan tangannya iblis. Maka itulah musuh kita berupa syaitan dari kalangan manusia. Subhanallah, banyak sekali. Coba sekarang apa saja itu yang diumbar adalah kaum wanita yang buka-bukaan. Iklan mobil, iklan mobil itu yang di depan ada wanita dengan pakaian yang tidak menutup auratnya. Ini iklan mobil atau iklan? Kan aneh. Mas, panjenengan nggak ngerti ilmu marketing. Akhirnya menuduh kita yang nahi mungkar seperti itu dengan orang-orang yang terbelakang. Padahal mereka yang terbelakang mengikuti nenek moyangnya pertama, iblis laknatullah alaih. Ini tujuan iblis, menggoda supaya Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang. Karena apa yang terjadi? Tanggal pakaiannya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk menunjukkan dan menampakkan sesuatu yang seharusnya ditutupi, min sawatihima, dari kemaluan mereka. Jadi yang menutupi kemaluan Nabi Adam dan Hawa akhirnya terbuka gara-gara kemaksiatan, mengikuti langkah-langkah iblis. Waqal, coba kita perhatikan kembali firman Allah. Waqala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat, Allah menceritakan bagaimana usaha iblis yang sangat halus sekali menggoda Nabi Adam dan Hawa. Iblis mengatakan, tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian dari pohon ini, memakan buahnya, mendekati pohonnya, illa an takuna malakain, melainkan supaya kalian tidak menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau supaya kalian tidak kekal. Jadi sebenarnya bukan apa-apa, kata iblis. Sebenarnya bukan karena dia beracun atau punya zat kimia yang membahayakan, tidak. Karena ini adalah pohon kekekalan. Jadi yang menamakan pohon itu dengan syajaratul khuld itu sebenarnya iblis, syaitan. Nanti insya Allah akan kita sampaikan ayatnya. Jadi lihatlah bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa
dengan beralasan, berargumentasi, berarti kan sah-sah saja ketika di surga. Siapa sih yang tidak kepingin kekal? Bukankah menjadi selevel malaikat, setaraf malaikat, atau menjadi bagian dari malaikat itu sesuatu kehormatan, suatu kebaikan? Biarkan kaum wanita turun ke jalan-jalan, biarkan kaum wanita bersaing dengan kaum pria di dalam ma'isyah, dalam pekerjaan. Apa yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki tidak ada salahnya kalau dikerjakan oleh perempuan. Dengan kata lain, silahkan kaum wanita menyalahi kodratnya. Sekarang kaum wanita harus diberi kebebasan, harus dimuliakan, dihormati, sama haknya. Ini zamannya udah zaman milenial, bukan zaman terbelakang lagi. Padahal justru yang sebaliknya terjadi adalah mereka menginginkan kehancuran generasi ini. Kalau sebuah generasi kaum wanitanya sudah porak-poranda akhlaknya, rasa malunya sudah tercabut dalam hatinya, apa yang terjadi? Ya seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kaum wanita sudah kurang rasa malunya. Dan ini tidak baik, menyalahi kodrat kewanitaan. Kaum wanita itu adalah jenis manusia yang paling malu. Yaqul ma nahakum an akli hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi dijelaskan lagi oleh Ibnu Katsir, maksudnya lau akaltuma minha lasirtuma kadzalik. Kalau kalian makannya, maka kalian akan menjadi orang yang kekal. Kalian akan menjadi malaikat. Wa qasamahuma, kemudian iblis pun bersumpah. Ay halafa lahum ala dzalik, bersumpah bahwasanya dia mengatakan itu benar-benar untuk kebaikannya Adam dan Hawa. Dia enggak bohong. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku untuk kalian berdua benar-benar ingin berbuat baik. Jadi apa yang aku sampaikan ini nasihat buat kalian. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain dalam surat Taha, fawaswasa ilaihi syaitan, kemudian iblis menggoda Adam. Qala ya Adam, iblis berkata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Apakah engkau mau aku tunjukkan kepada sebuah pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah runtuh atau binasa? Digoda oleh syaitan. Ay hal adulluka ala syajaratil lati idza akalta minha hasala lakal khuldu fima anta fihi minan na'im. Siapa sih yang tidak mau selamanya hidup di surga? Jadi ini godaan yang luar biasa. Wastamarra laka mulkun la yabidu wa la yanqadhi, yang tidak pernah putus kerajaanmu kalau kamu makan buah itu. Wa hadza min at-taghriri wat tazwir, ini adalah penipuan, fata morgana, kamuflase, wal ikhbaru bi khilafil waqi', dan ini justru yang terjadi adalah pembohongan, bohong. Makanya apa yang menjadi alasan orang-orang menjadikan kaum wanita itu sebagai alat untuk mendatangkan dan meraup keuntungan, memaksa mereka untuk membuka aurat mereka dan lain sebagainya, itu adalah kebohongan. Jargon, slogan-slogan emansipasi. Kalau orang Banyumas bilang pret gitu ya. Omong kosong. Emansipasi. Islam
sudah lebih dulu menaikkan derajat kaum wanita, menempatkan kaum wanita pada tempat yang mulia. Waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, karena rumah kalian adalah surga kalian. Baiti jannati. Bukankah Islam datang menghapuskan sistem mau'udah, yaitu anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup? Datang Islam menghapuskan, itu nggak benar. Keyakinan bahwasanya anak perempuan membawa sial, nah, seperti ada bulan-bulan tertentu yang membawa sial katanya, ya, seperti bulan kita sekarang ini. Banyak orang yang nggak berani buat hajatan pernikahan di bulan Muharram. Ini adalah meneruskan tradisi jahiliyah, kalau masih ada kepercayaan seperti itu. Bolehlah kita katakan jahiliyah modern, sama jahilnya, tapi hanya saja beda waktunya. Sekarang modern. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan Isya dikumandangkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Soal, masalah, ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya menamakan pohon yang terlarang itu dengan syajaratul khuld, pohon kekekalan, sebagaimana yang disebut oleh iblis ketika menyampaikannya kepada Adam. Allah sebelumnya telah memberitahukan kepada Adam bahwasanya jangan dekati wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan kalian dekati pohon ini. Allah sendiri tidak menyatakan atau menamakan pohon tersebut dengan nama tertentu. Dalam nas yang ada hanya hadhihi syajarah. Tetapi syaitan ketika, atau iblis ketika menggoda Adam, dia menyebut pohon tersebut dengan pohon kekekalan. Pertanyaannya, apakah kita boleh menamakannya seperti penamaan yang dilakukan oleh iblis? Kita katakan itu pohon dulu yang Nabi Adam memakan buahnya, itu disebut dengan pohon khuldi, begitu. Ini sebuah masalah yang diperbincangkan sejak dulu. Apakah boleh menamakan pohon itu dengan syajaratul khuldi atau tidak boleh? Kira-kira jamaah memilih yang mana? Boleh menamakannya dengan syajaratul khuldi atau tidak boleh menamakannya dengan syajaratul khuld? Kira-kira mau pilih yang mana? Nggak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu penamaan syaitan, iblis yang menamakannya, Allah sendiri tidak menamakannya. Tetapi di sana ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan nama pohon itu dengan syajaratul khuld. Ini masalahnya. Kita sampaikan sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Katsir, wal maqsud anna qawlahu syajaratul khuldi allati idza akalta minha khullit. Jadi maksudnya, kata beliau, perkataan iblis syajaratul khuld allati idza akalta minha khulitta, kalau engkau makan dari buahnya maka engkau akan dikekalkan. Wa qad takunu hiya syajaratul lati qala al-Imam Ahmad. Ini kata Ibnu Katsir, bisa jadi itu adalah pohon yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab musnadnya. Haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Syu'bah an Abi Dhahhak, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Jadi perawinya adalah Abu Hurairah, pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fil jannah syajaratan, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon, yasirur rakibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Seseorang yang naik kendaraan itu berjalan fi dhilliha, di atas naungannya. Jadi pohon itu kan rindang, pohon itu kan ada daun-daunnya. Nah, kerindangannya itu, naungannya itu digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada seseorang yang berkendaraan, rakib di sini yang dimaksudkan di zaman Nabi adalah yang naik onta. Seandainya dia berjalan naik onta, maka 100 tahun lamanya dia berjalan dengan onta itu belum selesai dari naungan pohon tersebut di surga. Berarti menggambarkan betapa besarnya pohon tadi. Lalu masalahnya di sini, Nabi mengatakan syajaratul khuld. Menurut zahir hadis ini, Nabi juga menamakannya
seperti yang dikatakan oleh iblis dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza rawahu aidan an Gundar wa Hajjaj an Syu'bah, disampaikan sanad-sanadnya oleh beliau, namun beliau cuma terakhir mengatakan tafarrada bihil Imam Ahmad. Imam Ahmad bersendirian di dalam periwayatan hadis ini. Masalahnya adalah kembali kepada ilmu hadis. Tafarrud Imam Ahmad apakah bisa diterima atau tidak? Jadi hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis seperti ini, yang lain tidak. Nah, apakah ini bisa diterima? Jadi tafarrud Imam Ahmad ini salah satu hal yang diperbincangkan di kalangan ulama ahli hadis. Sayangnya Imam Ibnu Katsir tidak mengomentari lebih banyak, ya, karena keagungan dan ketinggian kedudukan dari Imam Ahmad sebagai imam ahli hadis, ya. Walaupun para ulama sepakat bahwasanya di dalam musnad Imam Ahmad itu enggak semua hadis sahih, jadi ada yang lemah. Intinya wallahu a'lam, kita tawakuf dari menamakan pohon tersebut dengan pohon khuld, karena nas-nas Quran juga tidak menyatakan iya dan juga tidak menafikannya. Adapun hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir tadi masih diperdebatkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Wallahu a'lam. Baik, kita sambil menunggu iqamah, silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, ada iskal, permasalahan, perselisihan ulama, mungkin bisa kita diskusikan. Silahkan yang ingin bertanya, diutamakan yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Jadi kisah godaan iblis terhadap bapak manusia, Nabi Adam dan Hawa, ini sangat berharga sekali. Artinya jangan sampai kita melakukan hal yang sama, jatuh ke dalam perangkap yang sama. Ya, silahkan Mas, satu pertanyaan. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Dulu iblis pernah menggoda Nabi Adam, dan saat itu iblis sudah dikeluarkan dari surga, gitu ya. Dan ternyata Nabi Adam tergoda. Pertanyaannya, apakah nanti di yaumil qiyamah iblis masih bisa menggoda kita kembali ketika kita sudah masuk surga? Insya Allah ya. Pas kita di surga, iblis itu dengan bala tentaranya menggoda kita misalnya. Lah, karena dia sudah di jahanam, sibuk dengan siksa, gak sempat menggoda orang lagi, ya. Dulu masih bisa menggoda karena pertama Allah memberikan kesempatan dan dia belum dihukum, ya, masih merajalela, masih jadi raja sekarang dia. Iblis masih rajanya setan-setan, ya, dan bala tentaranya. Nanti kalau sudah yaumul qiyamah, tempat kembalinya jahanam. Dan kalau sudah masuk jahanam, nggak bisa lagi menggoda orang yang ada di surga. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Ya, silahkan. Ular. Masih mempunyai kaki, ya. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya. Pernah mendengarkan kisah bahwasanya
ada ular juga di dalam kisah antara Nabi Adam dan iblis. Itu ada hikayat tentang ada ular begitu. Jadi iblis menjelma menjadi ular ya, atau riwayat yang lain mengatakan iblis ular begitu ya. Nah, tadi ada kakinya ya ketika menggoda, kemudian dikutuk, diturunkan ke bumi juga, dihilangkan kakinya. Wallahu a'lam, itu semua kalaupun ada riwayatnya, maka itu termasuk riwayat Israiliyah. Dan riwayat Israiliyah rata-rata sanadnya itu lemah. Kalau sampai kepada Nabi SAW, biasanya sampai kepada sahabat atau kepada tabi'in ya. Jadi dari segi sanad memiliki sisi kelemahan, dan itu juga merupakan berita dari kitab suci terdahulu seperti Taurat ya, menceritakan kisah ular tadi. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya itu menerangkan bahwasanya yang seperti itu kebanyakannya adalah berdasar pada riwayat atau kisah-kisah Israiliyat. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kisah Israiliyat, maka lihat apakah ada pembenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, atau ada penafiannya. Kalau ada, maka sudah jelas sikap kita. Kalau tidak ada, tidak dibenarkan dan juga tidak didustakan, maka tawakuf, tidak berkomentar ada atau tidak. Wallahu a'lam ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan kembali kisah tentang pada saat Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan konsekuensinya setelah itu. Dan faidah-faidah apa saja yang bisa kita petik dari peristiwa yang bersangkutan. Insyaallah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.